Halo, selamat siang pemirsa. Kabar Pemilu kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Tentunya dengan sejumlah kabar mengenai Pemilu 2024. Saya Tisa Noveni, inilah kabar Pemilu selengkapnya untuk Anda. Pemerintah Presiden Joko Widodo memastikan program makan siang gratis yang menjadi janji kampanye paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan mulai berjalan pada tahun 2025 mendatang. Hal tersebut bahkan dibicarakan dalam rapat kabinet untuk mengakomodir program prioritas paslon yang berpotensi besar memenangkan Pilpres 2024. Meski Komisi Pemilihan Umum belum mengumumkan secara resmi pemenang Pilpres 2024, tapi pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah sibuk menyiapkan jalan agar program makan siang gratis yang dikampanyekan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bisa segera terrealisasi. Dalam rapat kabinet di Istana Negara, para menteri Jokowi bahkan sudah membicarakan ancar-ancar biaya makan siang gratis, yakni sebesar Rp15.000 per anak. Menurut Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, program makan siang gratis sudah dibahas untuk menyesuaikan dengan RAPBN 2025. Bahlil menjelaskan program itu dibicarakan dalam rapat kabinet untuk mengakomodir pasangan calon yang berpotensi besar menang dalam Pilpres 2024. Secara umum bahwa program-program prioritas Presiden terpilih Pak Prabowo Mas Gibran itu sudah akan diakomodir supaya pada saat 2025 itu langsung running, langsung jalan gitu. Dan pembahasan APBN-nya kan ini baru tahap pertama dan beberapa bulan ke depan kita bahas terus. Kita membahas tentang program-program prioritas Pak Prabowo, termasuk dalamnya adalah makan siang tahap awal. Pak, berarti program-program yang dibahas itu berarti nanti ke depan gak ada tim transisi gitu Pak, langsung dibahas di sini buat 2025 depan? Ini, dalam pandangan saya, kalau tim transisi itu kan kalau pemerintahan terdahulu tidak sinkron dengan pemerintahan yang terpilih. Tapi kalau pemerintahan yang sekarang itu judulnya berkelanjutan, apanya mau ditransisi? Jadi yang ada itulah tim pemantapan untuk melanjutkan yang sudah bagus, tapi yang belum bagus kita lakukan perbaikan. Dalam rangka melengkapi apa menjadi visi misi dan program dari Pak Prabowo sama Mas Gibran. Hal senada disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Menurut Erlangga, pemerintah saat ini memang telah membahas program-program prioritas Presiden terpilih mendatang. Pemerintah bahkan sudah memiliki data jumlah ibu hamil hingga balita, serta anak-anak sekolah mulai dari TK, SD, hingga SMP yang akan menerima makan siang gratis. Dari data tersebut, maka pemerintah sudah bisa menghitung anggaran yang harus disiapkan untuk menjalankan program makan siang gratis tahap pertama. Terkait dengan program, kita lihat dengan defisit anggaran yang sekitar 2,4 sampai 2,8 itu untuk program yang menjadi quick win daripada presiden terpilih nanti atau pemerintahan mendatang, itu pos-posnya sudah bisa masuk. Kemudian ada prioritas. Tentu prioritas itu nanti akan dibahas teknis dalam bentuk angka. Jadi berapa yang kita siapkan untuk tahap pertama yang terdiri dari balita, kemudian ibu hamil, dan juga untuk wilayah tertentu, misalnya tahapannya sampai SMP, kemudian daerahnya yang stunting tinggi, miskin. Nah, angka ini masih di-exercise. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa program makan siang gratis pasangan Capres Prabowo Gibran di anggaran APBN 2025 baru akan dihitung sebulan ke depan. Katanya soal ini ya, makan siang gratis. Itu bagaimana Bu dalam pembahasan? Kan ini nanti masih di dalam program, kalau detail ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing kementerian lembaga. Nah, ini nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru, dan itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan. Gitu ya? Tadi berarti yang untuk defisitnya tadi kan udah ada ratio, Bu. Itu sudah menghitung program makan siang, Bu? Semuanya harus sudah masuk di situ, nggak ada yang on top, gitu ya. Jadi di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan
kementerian lembaga dan berbagai komitmen-komitmen yang ada. Itu ya. Program makan siang gratis dan susu gratis untuk anak merupakan program prioritas paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Pemerintah memastikan program tersebut akan mulai berjalan pada tahun 2025 mendatang. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami sekarang akan mengajak Anda untuk menuju langsung ke gedung KPU RI. Kita akan menyimak bersama-sama konferensi pers yang disampaikan oleh pihak KPU mengenai polemik peristiwa pemilihan suara ataupun pemungutan suara di Malaysia. Berikut ini akan disampaikan oleh Ketua KPU dan juga nanti akan kami sertakan semua data sekaligus informasi-informasi detailnya dalam rilis yang akan kami sampaikan. Yang isu pertama, pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh PPK dan BPLN. Nanti perkembangannya sejauh mana. Yang kedua, pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten kota, itu sebagai isu kedua. Karena sebagian besar pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara sudah terjadi di sekian ribu PPK kita, nanti detailnya ada. Dan sebagian juga pada saat yang bersamaan juga dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten kota, meskipun jumlahnya juga masih belum besar, tetapi yang di PPK yang relatif besar. Kemudian yang ketiga, terkait dengan data daerah atau TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, pemungutan suara lanjutan, dan kemudian pemungutan suara susulan. Nah, kami memberikan update untuk informasi dan data hari ini, itu cut off-nya di tanggal 26 Februari 2024 pukul 17, jadi kemarin. Nah, tentu saja kalau nanti ada data-data perkembangan berikutnya, kami akan tetap lakukan update. Yang keempat, kami juga ingin mengupdate perkembangan data Sirekap, di mana kami melakukan perbaikan-perbaikan tetap dilakukan, dan kemudian teman-teman juga bisa langsung mengakses bagaimana kemudian improvement yang terjadi di Sirekap. Karena kalau sampai sekarang, itu sudah mulai terlihat beberapa data, selain hitung suara, baik untuk Pilpres, Pileg, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan Kabupaten Kota juga sudah ada rekapitulasi. Dan nanti akan ketahuan kalau misalnya di hasil kecamatan, misalnya di satu dapil dengan beberapa kabupaten kota, di satu kabupaten kota ada sekian jumlah kecamatan, maka akan terupdate di situ berapa kecamatan yang sudah ada di hasilnya, berapa yang masih belum. Jadi progresnya dan improvement yang terjadi di sana. Nah, yang kelima sebenarnya bukan isu kelima, tapi nanti Pak Derajat mungkin juga akan menyampaikan. Pada tahap yang sama saat ini kami juga sedang mempersiapkan perkembangan tahapan pilkada. Ini juga secara simultan kami di KPU, walaupun nanti pilkada lebih banyak di teman-teman KPU Provinsi dan Kabupaten Kota, tetapi tetap dalam konteks kebijakan itu dalam wilayah dan kendali Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Saya kira itu, Pak Ketua, silakan bisa membacakan detail-detailnya. Nanti setelah Pak Ketua dan kemudian Pak Derajat, kita akan buka sesi tanya jawab dan kemudian kita akhiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Mas Agus Melas, anggota KPU, Mas Yudhoyono Sudrajat, anggota KPU, Mas Suryati, Kepala Biro Perencanaan, Mbak Melki, Kepala Biro Teknis pada Kesekjenan KPU, teman-teman sekalian, saudara jurnalis yang berbahagia yang berkesempatan hadir pada konferensi pers KPU pada hari ini, hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa perkembangan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Nanti pada bagian akhir kita akan sama-sama menyaksikan layar di belakang sana. Nanti kamera tolong ditata untuk bisa menyorot atau merekam lah ya gitu ya, mendokumentasikan apa yang di layar. Saudara sekalian, yang pertama tentang pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan PPLN, Panitia Pemilu Luar Negeri. Kecamatan kita atau PPK
itu ada 7.277 PPK dan PPLN ada 128 PPLN. Berdasarkan update informasi yang kami terima, yang kami kumpulkan sampai dengan hari ini, hari Selasa, tanggal 27 Februari tahun 2024 jam 2 dini hari WIB tadi, untuk rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk pemilu presiden dan wakil presiden, dari 7.277 PPK yang telah selesai melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan berjumlah 5.403 kecamatan, setara dengan 74,25%. Yang masih proses rekapitulasi, pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan berjumlah 853 kecamatan atau setara dengan 11,72%. Yang belum melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan masih ada 1021 kecamatan atau 1021 kecamatan, setara dengan 14,03%. Mengapa ini belum dilaksanakan? Karena kan masih ada yang kemarin pemungutan suara ulang, pemungutan suara susulan atau PSS, dan juga pemungutan suara lanjutan. Untuk pemilu di luar negeri, teman-teman PPLN telah selesai melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada 127 PPLN. Jadi dari 128 PPLN sudah selesai semua kecuali satu, yaitu PPLN Kuala Lumpur. Ini setara dengan 99,21%. Yang sedang diproses adalah di Kuala Lumpur. Yang kedua, untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dan PPLN untuk pemilu anggota DPR. Yang pertama untuk PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, yang telah selesai melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan untuk pemilu anggota DPR, itu 5.300 kecamatan. 5300 kecamatan, setara dengan 72,83%. Berikutnya yang masih dalam proses melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan berjumlah 896 kecamatan atau setara dengan 12,31%. Yang belum melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan masih ada 1081 kecamatan atau 1081 kecamatan, setara dengan 14,86%. Untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu DPR oleh PPLN, Panitia Pemilu Luar Negeri, yang telah selesai melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPLN adalah 127 PPLN atau setara dengan 99,21%. Yang masih dalam proses adalah PPLN Kuala Lumpur, hanya satu itu saja. Berikutnya adalah pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, yang telah selesai melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan sebanyak 5.348 kecamatan, 5348 kecamatan, setara dengan 73,49%. Yang masih dalam proses melakukan pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan berjumlah 823 kecamatan, setara dengan 11,3%. Pemirsa, bursa calon gubernur DKI Jakarta memanas setelah perang komentar antara politikus Partai Golkar Ridwan Kamil versus politikus Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Situasi politik pasca Pilpres diperkirakan akan berpengaruh terhadap pertarungan menuju DKI 1. Persaingan antar politikus mulai terjadi menuju kursi DKI. Menyusul perang baliho dan adu komentar di media sosial antara politikus Partai Golkar Ridwan Kamil dan politikus Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Baliho Ridwan Kamil viral di media sosial dengan narasi OTW Jakarta. Partai Golkar mengungkapkan, selain Ridwan Kamil, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmad Zaki Iskandar juga didorong ikut persaingan.
Baliho udah bertebaran nih. Namanya on the way. On the way. Dalam perjalanan. Tapi sudah pasti. Apa? Ahmad Zaki atau Pak Ridwan Kamil? Dua-dua sudah diberikan surat oleh Partai Golkar sebelum pemilu penugasan untuk pilkada. Tapi keputusannya belum jelas ya Pak? Tentu keputusan nanti tergantung daripada survei terakhir. Pak, kenapa harus 2 orang Pak dikasih mandatnya ke 2 orang? Kenapa nggak hanya 1 gitu ke? Ya tentu kan untuk kemarin dalam rangka pemilu dua-dua menggarap dapil supaya angka Partai Golkar bisa melonjak. Tapi nantinya mengerucut Pak, bakal ada nanti pasti mengerucut. Di Jakarta juga terpampang baliho bernarasi dari Tanjung Priok untuk Jakarta yang diunggah politikus Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Ahmad Sahroni menyebut Ridwan Kamil sebagai calon lawan yang mudah. Ridwan Kamil, kalau Ridwan Kamil kan baru mau maju Jakarta. Kalau gue kan udah di Jakarta, jadi gue gak anytime gampang gitu. Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya. Menanggapi pernyataan Sahroni, Ridwan Kamil merespon dengan mengunggah cuplikan video komedian Mandra. Sombong amat, 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 sombong amat. Nama-nama beken diperkirakan bakal ikut turun dalam persaingan merebut DKI 1. Konstelasi politik pasca pemilihan presiden dan legislatif dinilai juga akan mempengaruhi bursa gubernur DKI Jakarta. Di Jakarta sebetulnya peta selesai Pilpres dan pemilihan legislatif ini kan seru ya. Ada juga nama seperti Pasha Ungu misalnya yang maju dari PAN, itu juga saya dengar berminat untuk. Jadi ada beberapa nama yang akan bertarung di Jakarta gitu. Jangan lupa konstelasi di Pilpres itu saya rasa juga cukup mempengaruhi. Tapi lebih daripada itu, kita tahu bahwa Sahroni ini kan memang erat dengan Jakarta, erat dengan Tanjung Priok ya, dan sudah banyak juga bekerja di sana. Namun tentu kita tetap harus memikirkan berapa jumlah pemilih yang berbasis pada katakanlah komunitas-komunitas yang akrab dengan Sahroni, Bang Sahroni gitu. Lepas dari itu, kita juga harus berbicara tentang Ridwan Kamil walaupun pendatang ya, tapi juga warga yang dekat dengan dia atau warga Jawa Barat dan sekitar itu juga cukup banyak di Jakarta. Siapa nama-nama bintang yang bakal meramaikan bursa politik DKI 1? Tim TV One mengabarkan. Selain pemilihan presiden yang sudah hampir dipastikan pemenangnya, peta pertarungan politik mulai bergeser ke Senayan, pemirsa. Meski PDI Perjuangan meraih suara pemilih terbanyak, Partai Golkar berpeluang meraih kursi terbanyak di DPR RI dan menguasai jabatan pimpinan di parlemen. Pesta demokrasi 5 tahunan telah berlalu, namun pertarungan merebut kursi di parlemen masih terus berlanjut hingga selesainya rekapitulasi penghitungan suara. Untuk sementara, PDI Perjuangan mampu meraih suara pemilih terbanyak di kisaran 16%. Selanjutnya, Partai Golkar dan Partai Gerindra berada di posisi kedua dan ketiga. Meski PDIP unggul dari sisi suara pemilih, Partai Golkar ternyata masih berpeluang untuk meraih kursi terbanyak di DPR RI. Dari prediksi sementara, Partai Golkar bisa meraih maksimal hingga 111 kursi dan berpotensi menggeser PDI Perjuangan sebagai peraih kursi terbesar. Sekarang ini kita sedang melihat dapil-dapil yang berpotensi menambah kursi bagi Partai Golkar. Bagi Partai Golkar ada kurang lebih 16 dapil lagi yang berpotensi mendapatkan kursi tambahan. Jadi dari analisa per jam ini kami sudah mendapatkan kurang lebih 102 kursi. Kita lagi menunggu kursi terakhir dari 16 dapil tersebut. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan tambahan kursi dari beberapa dapil yang kami sudah melihat ada potensi tambahan kursi. Dengan naiknya kursi Golkar di DPR RI, pengamat politik Pangi Syarwi memprediksi Partai Golkar bisa menguasai posisi pimpinan di DPR RI.
Tapi kalau lihat posisi dari Realcon sekarang Mbak Putri, itu kan selisih 1% ya. Artinya jumlah suara sah nasional karena dianggap tadi Golkar itu lebih piawai dan mahir mengambil kursi-kursi terakhir, kursi ke-6, kursi ke-7, baik di kan ketika di dapil itu kan ada 6 atau sampai 7 caleg ya. Nah, kursi ke-6 dan ada kemungkinan itu yang harus diwaspadai oleh PDIP. Ada kekhawatiran juga suara sah nasional PDIP unggul, tapi jumlah kursi jangan-jangan melewati PDIP karena tadi kan beda 1%. Nah, kalau misalnya efektif semuanya Golkar mengambil kursi-kursi terakhir itu dan dia maksimal, ya bukan tidak mungkin justru perolehan kursi terbesar adalah ada peluangnya per hari ini gitu ya. Dari data yang tadi ya, per hari ini ada peluang Golkar juga mendapatkan kursi terbanyak. Meski gagal meraih kursi terbesar di DPR RI, pengamat politik Emrus Sihombing menilai PDI Perjuangan seharusnya tetap diberi posisi pimpinan atau ketua di DPR RI. Selama ini memang berdasarkan jumlah kursi yang dimiliki di DPR. Namun demikian saya melihat terlepas daripada peraturan sebagaimana dikatakan Bang Ipang tadi, saya pikir itu benar secara peraturan, secara undang-undang. Tetapi ketika kita bicara tentang musyawarah, yaitu demokrasi kita musyawarah, kalau memang katakanlah partai tertentu sudah menjadi dari kadernya menjadi presiden kita yang akan datang, siapapun yang jadi pemenangnya nanti, saya pikir alangkah baiknya anggota atau ketua DPR kita itu dari partai yang tidak ada di pemerintahan, supaya lebih real memang check and balance, sekalipun menurut peraturan tadi dikatakan bahwa suara terbanyak. Selain posisi ketua dan wakil ketua DPR RI, ternyata partai-partai juga mengincar posisi pimpinan di sejumlah alat kelengkapan DPR RI. Ini rapatnya semi resmi sebetulnya Mbak, ya di rapat itulah ditentukan secara musyawarah. Kita acuannya mau kemana? Undang-undang, oke. Kalau memang undang-undang yang berlaku. Tapi selain ketua DPR kan ada belasan alat kelengkapan dewan yang strategis juga Mbak. Ya, komisi 1 sampai 11, ya kan ya. Partai apa mendapatkan berapa ketua komisi, ya, atau ketua AKD non komisi kan ada MKD, ada Banggar, ada Balek, apalagi ada BKSAP, ya kan ya, ada BAKN, macam-macam, 5 atau 6 yang non komisi. Pasca pemilu 2024 kemarin, selain posisi presiden dan wakil presiden baru, peta politik dan kekuasaan di parlemen juga dipastikan akan berubah. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Mahkamah Konstitusi siap menerima sengketa hasil pemilu 2024. MK berkoordinasi dengan KPU mengenai penerimaan dan proses penyelesaian sengketa hasil pemilu 2024. Mahkamah Konstitusi mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum KPU untuk membahas persiapan sengketa pemilu 2024. Dalam pertemuan tersebut membahas penjadwalan KPU untuk mengumumkan hasil penghitungan suara secara nasional. Sebab pelaporan sengketa pemilu di MK akan dimulai sejak KPU mengumumkan hasil perolehan suara. Sekjen Mahkamah Konstitusi Heru Setiawan dan juru bicara MK Fajar Laksono mendatangi kantor KPU RI. Kedatangan Sekjen MK dan jajarannya ini bertujuan untuk melakukan audiensi dengan KPU. Berkomunikasi untuk mempersiapkan segala sesuatunya terhadap potensi-potensi para pihak peserta pemilu yang mengajukan pendaftaran sengketa hasil pemilu. Jadi sebenarnya kerjasama KPU dengan MK untuk mempersiapkan ini bukan sekali ini. Beberapa waktu yang lalu juga KPU kerjasama dengan MK untuk melatih KPU kita, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, juga MK melatih para advokat yang potensial menjadi kuasa hukum dalam persidangan sengketa hasil pemilu. Demikian juga MK juga melatih para perwakilan dari partai politik untuk menghadapi proses-proses sengketa di sidang di Mahkamah Konstitusi. Dan beberapa waktu lalu juga MK sudah misalkan ya pertukaran data tentang
siapa saja peserta pemilu partai politik maupun calon presiden, wakil presiden, peserta pemilu DPD, setelah DCT ya, itu Mahkamah Konstitusi meminta informasi itu dan kita sampaikan, termasuk daerah pemilihannya mana saja, baik untuk pemilu presiden, pemilu DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten, kota. Mengapa? Supaya kemudian MK sejak dini menyiapkan segala sesuatunya. Karena sebagaimana kita ketahui dari waktu ke waktu, sidang-sidang di MK kan diawali dengan sidang-sidang panel ya, memeriksa apakah basisnya partai politik. Kalau partai politik lalu kemudian dapil untuk pemilu DPR RI, provinsi, kabupaten, kota, nanti ada sidang yang untuk DPD, sidang yang untuk pilpres. Jadi pertukaran data hari ini dari Sekjen MK hadir ke KPU, ketemu dengan pihak kesekjenan KPU dalam rangka untuk memastikan ya data-data berkaitan dengan kepemiluan. KPU akan mengumumkan, itulah yang menjadi garis startnya Mahkamah Konstitusi menerima pengajuan permohonan soal sengketa hasil pemilu, baik pilpres maupun pileg. Berapa hari yang dibutuhkan MK? Apa itu? Untuk nantinya memutuskan proses. Kalau tanggal 20 misalnya ya, anggaplah tanggal 20 mengumumkan, berarti pengajuan permohonan pilpres itu kan 3 hari kerja. Berarti 20, 21, 22. Langsung diregistrasi, langsung sidang. 14 hari kerja setelah diregistrasi itu MK harus sudah mutus. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang putusan gugatan pra-peradilan terkait penyitaan handphone yang diajukan oleh Aiman Wicaksono. Sidang putusan digelar setelah rangkaian sidang sebelumnya rampung. Sidang sebelumnya beragendakan penyerahan kesimpulan oleh tim kuasa hukum Aiman dan Polda Metro Jaya. Kesimpulan berupa uraian fakta-fakta sidang mulai dari saksi ahli, bukti tertulis hingga ahli yang dihadirkan termohon. Sidang gugatan pra-peradilan ini terkait dengan penyitaan ponsel yang dilakukan di Treskrimsus Polda Metro Jaya terhadap Aiman Wicaksono. Untuk mengetahui perkembangan terbaru dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sidang putusan atas gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Aiman Wicaksono, telah bergabung bersama kami ada Fatimah Albar. Fatimah, silakan dengan laporan Anda. Ya, Tisa dan juga pemirsa, memang hari ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusan atas gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono. Dan memang pembacaan putusan tersebut dijadwalkan pada pukul 3 sore di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun kami melihat memang belum adanya tanda-tanda akan persidangan dimulai meskipun sudah lewat dari jam 3 sore. Namun kami baru saja mendapatkan informasi bahwa sekitar 5 menit yang lalu Aiman Wicaksono sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tentu kita akan menunggu pada pukul berapakah pembacaan putusan tersebut akan dilangsungkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti yang kita ketahui bahwa memang Aiman Wicaksono mengajukan gugatan terhadap penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya terhadap proses penyidikan yang dilakukan terhadap dirinya. Dan memang Aiman menggugat melalui pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan ada beberapa gugatan yang ia lakukan yang ia minta, diantaranya Aiman meminta sejumlah barang bukti yang telah disita oleh para penyidik dari Treskrimsus Polda Metro Jaya untuk dikembalikan. Ada beberapa barang bukti diantaranya seperti handphone, email, dan sosial media yang dimiliki oleh Aiman Wicaksono. Dan seperti kita ketahui bahwa memang beberapa waktu lalu pihak Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa proses penyidikan dilakukan terhadap Aiman Wicaksono sudah sesuai dengan prosedur yang ada sehingga gugatan yang dilayangkan oleh Aiman Wicaksono tidak beralasan. Namun di sisi lain juga dari tim kuasa hukum Aiman Wicaksono menyatakan ia berharap pada bacaan putusan hari ini Majelis Hakim dapat menerima gugatan
pra-peradilan yang diajukan oleh Aiman Wicaksono serta sejumlah barang bukti yang dapat segera dikembalikan terhadap kliennya Aiman Wicaksono. Hingga kini kami masih menunggu pada pukul berapa sidang putusan tersebut akan dilangsungkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara itu, Tisa, kembali ke studio. Baik, terima kasih Fatima Albar atas laporan Anda langsung dari PN Jakarta Selatan. Pemirsa, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kabar Pemilu. Pemirsa, kompak nyalek di pemilu legislatif DPRD Kabupaten, seorang ayah dan anak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah terpilih menjadi anggota DPRD Pati. Hasil ini diperoleh setelah rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan. Fakta menarik terjadi di pemilihan legislatif Pileg DPRD Pati pada pemilu 2024. Dua caleg yang merupakan bapak dan anak berhasil merebut kursi DPRD Pati adalah Suwito dan Muhammad Dian Aulia Burhanuddin. Suwito merupakan wakil ketua DPC P3 Pati, sedangkan anaknya Dian Aulia merupakan caleg baru dari P3 Pati. Kedua caleg bapak anak ini memperoleh suara terbanyak di antara caleg P3 Kabupaten Pati. Mereka unggul dalam pengumpulan suara di masing-masing daerah pemilihan. Dari hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, caleg pendatang baru ini memperoleh 6.631 suara dalam pemilu 2024, mengalahkan caleg lain dari P3 yang suaranya belum mencapai 3.000 suara. Sementara sang ayah, Suwito yang merupakan wakil ketua DPC P3 Pati berhasil memperoleh suara tertinggi di Dapil 5 Pati. Caleg petahana ini mampu memperoleh 15.436 suara di Dapil yang meliputi Kecamatan Kayen, Sukalilo, Tambak Romo, dan Gabus. Hitungan ini semua semalam kita dapat dari hasil tingkat PPK semua se-Kabupaten Pati, mulai dari Dapil 1 sampai Dapil 5, dan kita juga punya filenya ini, jadi aman dan bisa dipertanggungjawabkan. Makanya tadi saya bilang secara de facto Partai Persatuan Pembangunan dapat 6 kursi dan insya Allah menduduki salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Pati. Tentunya sebagai calon sendiri ya kita harus optimis lah. Kalau khawatir ya pasti ada, tapi kita harus tetap optimis. Apalagi dengan dukungan teman-teman relawan, terutama keluarga sendiri, dan paling penting Mbah. Selanjutnya untuk parpol nomor 1. KPU Kabupaten Pati saat ini telah selesai melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Rencananya rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat kabupaten akan digelar pada tanggal 29 Februari hingga 3 Maret 2024. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Menyusul dugaan pelanggaran, salah satu caleg mengamuk setelah suara miliknya tiba-tiba roib dalam pleno tingkat kecamatan di Lembar dan Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Selain itu, para ketua parpol juga melapor ke Polda Nusa Tenggara Barat setelah ribuan suara partai politik mereka hilang di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Nggak boleh, enggak, kita selesaikan malam ini. Kita selesaikan malam ini, buka data, kita objektif, dan yang melakukan indikasi ini wajib dipidana. Ini undang-undang, Pak. Nggak boleh Anda mentang-mentang penguasa. Caleg Partai Keadilan Sejahtera daerah pemilihan 2 Lombok Barat ini mengamuk dalam rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kecamatan di Lembar, Lombok Barat. Seorang mencoblos namanya tiba-tiba raib dalam pleno tersebut. Selain itu, saksi yang dipasang dalam pleno kerap mendapatkan intimidasi. Dugaan pelanggaran tersebut kemudian direspon para ketua partai di Nusa Tenggara Barat untuk mengadukan kejadian ke Mapolda NTB. Kita sudah membawa beberapa bukti dari beberapa TPS. Ini ada 9 TPS di Desa Pelangan, sedangkan di Sekotong itu ada 222 TPS. Nah, di hasil kita hanya mendapatkan suara perolehan PDI Perjuangan itu untuk di perolehan suara provinsi hanya 7 biji suara. Sedangkan dari 9 hasil yang kita dapatkan ini di Desa Pelangan, kita memperoleh suara itu 253. Ini baru dari 9 TPS. Bahkan ironisnya lagi, salah satu caleg yang berdomisili di Kecamatan Sekotong justru tidak mendapatkan suara setelah penghitungan final di tingkat kecamatan. Padahal dalam C hasil yang diperoleh dari KPPS, sang caleg mendapatkan suara. Ada caleg juga, ada satu parpol, dia berasal dari Sekotong. Tapi di sana TPS-nya ternyata
nol suaranya. Masa dia sebagai caleg tidak tusuk dirinya, demikian juga istrinya mau tidak tusuk dia kan tidak masalah. Nah ini kan saya kira saya tidak menggunakan kata mencurigakan lagi, tapi sudah jelas sekali, kita tidak perlu menafsir lagi, kita tidak perlu berdebat persoalan prosedur. Sekarang saya ingin kemudian penyelenggara entah itu KPU atau Bawaslu juga bertanggung jawab atas hal ini. Masa hal ini akan dibiarkan terus dari tahun ke tahun seperti ini? Di antara para pengadu terdapat Ketua DPD Partai Gerindra NTB yang juga Bupati Lombok Tengah, lalu Fatul Bahri, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa PKB Wilayah NTB, Ketua DPD Demokrat, Ketua DPW P3, Ketua Wilayah Partai Amanat Nasional, dan Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera. Kita selesaikan malam ini, buka data, kita objektif. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Herman Zudi, TV One mengabarkan. Ini undang-undang, Pak. Nggak boleh Anda Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pemalang digeruduk ratusan massa pendukung dan simpatisan Partai Kebangkitan Bangsa. Massa menggeruduk kantor KPU lantaran suara salah satu suara partai lain tiba-tiba melejit padahal tidak ada progres perubahan pada rekapitulasi versi Sirekap. Suara salah satu partai lain tiba-tiba melejit dari semula 3.000 suara menjadi 7.000 suara. Walaupun tak ada perubahan pada progres rekapitulasi versi Sirekap, yakni 42,33% atau 262 dari 619 tempat pemungutan suara di Pemalang. Meski Sirekap tak jadi acuan hasil final perolehan suara, masa khawatir real count di website KPU tersebut menjadi sumber kegaduhan di tengah masyarakat. Pihak KPU Kabupaten Pemalang beralasan perubahan data karena error sistem pada Sirekap, di mana sistem membaca huruf X menjadi angka 8. Alhasil lonjakan terjadi pada salah satu partai tersebut. Ada Mas Gundi, ada Kang Mul, ada Ustadz Bandi. Ini insya Allah satu komando. Pemirsa, kabar pemilu masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Program makan siang gratis yang dicanangkan paslon nomor urut 2 Gibran ataupun Prabowo Gibran tengah dibahas dalam rapat kabinet. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa anggaran makan siang gratis ditetapkan sebesar Rp15.000 per anak. Lantas bagaimana gambaran paket makan siang dengan harga Rp15.000 per porsi? Berikut laporan reporter Kristanti Yosefa dan juru kamera Yohanes Billy. Ya pemirsa, program makan siang gratis merupakan salah satu program unggulan yang diusulkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nah yang menarik pemirsa, program makan siang gratis ini sudah sempat dibahas dalam rapat kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo kemarin pada Senin 26 Februari 2024. Yang mana dalam rapat tersebut pemirsa ini dibahas mengenai sejumlah kebijakan makro, kebijakan ekonomi makro maksud kami dan juga fiskal yang nantinya akan menjadi acuan penyusunan APBN 2025. Nah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yakni Airlangga Hartarto sudah menyatakan bahwa kira-kira anggaran yang akan ditetapkan dalam program makan siang gratis ini adalah sekitar Rp15.000 per anaknya. Meskipun memang nanti ini diserahkan kembali kepada masing-masing daerah terkait dengan menu atau variasi menu yang akan ada di program makan siang gratis ini. Meskipun memang ini merata Rp15.000 bagi seluruh daerah. Nah lantas timbul pertanyaan pemirsa, kira-kira dengan uang Rp15.000 apa saja menu yang bisa kita dapatkan atau variasi menu seperti apa yang bisa kita peroleh dengan uang Rp15.000 ini? Apakah dengan uang Rp15.000 ini menu yang bisa kita dapatkan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi dari anak-anak di Indonesia. Nah saat ini saya sudah berada di salah satu warung makan di kawasan Jakarta Selatan dan kita akan coba tanyakan langsung dengan salah satu pedagangnya terkait kira-kira dengan uang Rp15.000 dapat apa saja kita. Sudah ada bersama saya ini dengan Mas Slamet. Mas, boleh nanya-nanya sebentar ya? Kalau saya punya uang Rp15.000 nih, kira-kira saya dapat apa aja? Apakah lengkap dari nasi, lauk pauk, sayuran, dan lain sebagainya? Dapat nasi, capcay, orek, mie, telur dadar, bisa. Terus ada kentang. Boleh tunjukin nggak, Mas? Boleh. Kira-kira. Ada mie, capcay, orek, telur ceplok Rp15.000. Rp15.000 sama nasi ya? Iya, betul. Oke, terus nasi, terong, acar, buncis,
ikan tongkol ini juga 15. Oke. Terus kalau urap sama ayam 15.000. Terus tempe balado, tahu semur, ikan, sama ini juga 15. Terong ya? Terong. Oke, berarti ini Mas bisa dibilang nggak kalau 15.000 ini kita bisa dapat karbohidrat dari nasi, terus ada proteinnya. Betul, ada nasi, terus ikan, sama orek, mie, sama capcay. Itu 15.000. Oke, berarti cukup mencukupi ya? Iya. Kalau sayur mayurnya bisa ditunjukin nggak Mas ada apa aja? Urap, terus buncis, acar, capcay, ada toge, kacang, labu, kentang, sayur sop, sayur lodeh, pare. Kalau lauk pauknya dengan 15.000 bisa dapat apa aja tadi? 15.000 ada ayam, ikan kembung, ikan bawal, terus bandeng presto, ayam gulai, goreng. Dengan nasi ya? Iya, itu udah plus nasi. Plus nasi. Oke, berarti pas 15.000 plus nasi. Oke, siap. Terima kasih banyak, Mas. Sama-sama. Mari. Ya, itu tadi pemirsa sedikit gambaran mengenai dengan uang 15.000, kira-kira variasi menu apa saja yang bisa kita dapatkan. Kalau tadi keterangan dari Mas Slamet ini sudah menyatakan bahwa dengan uang 15.000 di warungnya, ini kita bisa dapatkan yang cukup lengkap ya, mulai dari karbohidrat dari nasi, kemudian ada juga protein hewani yang seperti ikan, kemudian juga ada ayam, serta juga protein nabati seperti dari orek tempe misalkan dan lain sebagainya. Kita juga bisa mendapatkan sayur mayur yang lengkap dalam komposisi 15.000 tersebut pemirsa, seperti tadi ada capcay, kemudian ada sayur mayur yang lainnya, dan masih banyak lagi yang ada pilihan-pilihan menunya. Nah, tapi pemirsa perlu diketahui bahwa memang program makan siang gratis ini merupakan program pemerintah yang kita tunggu nantinya apakah seperti apa skema lebih detailnya. Mengingat jika ini nantinya masuk ke dalam program pemerintah, berarti nantinya akan melibatkan sejumlah vendor, kemudian juga pihak-pihak yang terkait yang mungkin dapat mereduksi biaya dan membuat biayanya lebih murah, atau mungkin juga kita bisa mendapatkan komposisi makanan yang lebih lengkap lagi. Kita tentu tunggu pemirsa apakah program ini seperti apa nanti skema lebih detailnya, sembari menunggu seperti apa hasil resmi nantinya dari Komisi Pemilihan Umum terkait siapakah yang akan memenangkan kontestasi pemilu 2024 dan siapa nanti yang akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan program-program yang akan dibawa oleh mereka. Dari Jakarta, Kristanti Yosefa, Yohanes Billy, TV One mengabarkan. Informasi tadi menjadi informasi penutup kita pemirsa dalam kabar pemilu kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Terima kasih. Selamat sore. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Ragam Perkara bersama Prima Alvernia. Sampai jumpa.